Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dan terus kita diberi semangat untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan talabul ilm, menuntut ilmu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini Allah berikan kita semua kemudahan untuk senantiasa terus beramal saleh. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pembahasan kita pada hari ini tentang siksaan tubuh manusia bagi orang-orang yang senantiasa melakukan dosa dan maksiat di dalam kubur, maka saya ingat satu dalil dalam surah Maryam di ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Ya Allah, jadikanlah kami atau berikanlah kami, anugerahkanlah kami keberkahan dimanapun kami berada. Maka dalam ayat ini kita mengambil hikmah bahwa senantiasa seorang manusia itu menginginkan keberkahan, selalu menginginkan keberkahan, selalu menginginkan dalam setiap urusan manusia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin usahanya berkah, mereka ingin umurnya berkah, keluarganya diberikan keberkahan, kesehatannya pun diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan 3 poin yang harus kita dapatkan dari ayat ini. 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari kata berkah ini. Kalau kalimat berkah ini artinya apa? Berkah artinya bertambah atau berkembang. Jadi bagaimana sesuatu yang kita inginkan ini selalu bertambah, selalu berkembang. Dari setiap yang kita lakukan ada keberkahan yang kita dapatkan dari usaha kita tersebut. Maka yang harus kita lakukan ada 3 hal di sana. Kata para ulama,
idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Ini tiga hal yang harus kita lakukan jika kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Apabila kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun nikmat itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur di sini bukan hanya kalimat alhamdulillah saja selesai, tidak. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sini dengan lisan kita. Berzikir kepada Allah, tilawatil Quran, bertahmid, kemudian bertahlil, bertakbir. Ya. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, lisan kita ibadah. Kemudian yang kedua, dengan keyakinan kita. Keyakinan maksudnya bagaimana kita semakin bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari nikmat yang Allah berikan, yang Allah berikan kepada kita semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mintanya kita kepada Allah, memohonnya kita kepada Allah. Kita tidak minta kepada manusia, kita tidak minta kepada makhluk yang lainnya. Kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur dalam bentuk hati. Kemudian yang ketiga, syukur dalam bentuk amal saleh, badan kita. Gunakan badan kita ini untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya kita, kemudian rukunya kita, puasanya kita, zakatnya kita, atau ibadah hajinya kita, ini merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita diberikan nikmat, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa idza bituliya sabara. Apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sabar. Ujian ini ya pasti kita semua sudah merasakan. Yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Dan ujian kita berbeda-beda. Dan ini pasti dalam kehidupan kita itu pasti akan mendapatkan ujian. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Kita masih diberikan kesehatan, pandangan kita diberikan yang begitu jelas, badan kita masih sehat semua. Ini adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Harus kita syukuri. Lain halnya dengan saudara-saudara kita yang sedang diuji di rumah sakit, banyak tidak bisa salat berjamaah ke masjid. Belum lagi saudara-saudara kita yang mungkin penuh dengan kesibukan sehingga tidak sempat untuk berangkat ke masjid. Ya. Belum lagi saudara-saudara kita yang terdampak dengan gempa bumi yang di Cianjur. Bagaimana kondisi rumah mereka? Ya, pikiran mereka belum tenang, tempat tinggal mereka belum nyaman. Tidak seperti kita, masih alhamdulillah bangun tidur di tempat kasur kita, masya Allah. Ya, ketemu dengan anak-anak kita, keluarga kita, ini yang harus kita syukuri. Maka apabila kita mendapatkan musibah atau ujian, kita harus sabar. Dan dalam ujian ini ada tiga hal. Ujian yang harus kita lakukan dikelompokkan oleh para ulama menjadi tiga kelompok. Yang pertama, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala ini butuh. Banyak orang yang diperintahkan untuk melakukan ketaatan enggak sabar. Misalnya duduk dalam majelis ilmu sampai selesai, enggak sabar ingin keluar. Atau apa yang lainnya, melakukan sholat berjamaah, tidak sabar untuk melakukan ketaatan tersebut. Dia ingin sholat di rumah saja. Ya, ini melakukan ketaatan pun kita butuh kesabaran. Kemudian yang kedua adalah
apabila kita mendapatkan ujian atau musibah, maka senantiasa kita bersabar. Dengan ujian yang menimpa kita ini, Allah Subhanahu wa taala menguji kita agar kita senantiasa selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bersabar dalam melakukan maksiat atau dosa. Karena banyak orang, sejatinya manusia ini akan selalu diperintahkan dalam keburukan. Manusia ini hawa nafsunya yang lebih menguasai dirinya dibandingkan imannya paling akan datang pada saat mau sholat atau pada saat dia melakukan kebaikan. Tapi sisa dari itu godaan semua isi. Kita digoda, ya, dibisikin oleh syaitan untuk melakukan dosa dan maksiat. Ya. Ada kesempatan langsung bisikan dosa itu atau bisikan maksiat itu dibisikin oleh syaitan. Ya, udah ini kesempatan, silakan kerja. Nah, apakah kita sabar untuk menahan atau untuk tidak melakukan dosa dan maksiat itu? Nah, ini kita akan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran tersebut. Maka tiga tadi poinnya dalam kesabaran yaitu bagaimana kita sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menghadapi ujian, kemudian sabar dalam menghadapi atau menjauhkan maksiat dan dosa. Kemudian poin yang ketiga adalah wa idza adnaba istaghfar. Apabila kita melakukan dosa dan maksiat, maka senantiasa kita selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita mohon ampun. Kita tahu sekarang salah yang kita lakukan, langsung kita istighfar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim." Apabila orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau menzalimi dirinya, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, atau dia menzalimi dirinya, dzakarullah, langsung ingat Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Ya, walam yaghfir wa may yaghfir dzunuba illa Allah. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan dosa itu memendam. Nanti aja taubatnya, nanti saja taubatnya. Ditunda taubatnya, maka dosa tadi sedikit demi sedikit selalu bertambah dan semakin banyak. Jadi dosanya yang kecil tadi menjadi dosa yang besar. Maka daripada itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pelajaran yang harus kita senantiasa terapkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, agar kita menjadi orang-orang yang bahagia. Kata para ulama, tiga hal tadi adalah ya min unwanis sa'adah, dari tanda-tanda kebahagiaan. Kalau kita senantiasa terus kita amalkan tiga hal tadi, maka insya Allah akan kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan kita tentang al-'adzabul jismi lil 'usah fil qabr, yaitu azab, ya, badan, disiksanya badan kita ini, ya, ketika dalam kubur bagi orang-orang yang bermaksiat, yang senantiasa melakukan dosa. Sebelumnya pasti kita pernah mengalami namanya mimpi, ya. Semuanya kita pasti pernah mengalami namanya mimpi, termasuk dari kalangan para nabi dan rasul. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi yang mana mimpinya beliau ini panjang sekali, dan itu menjadi satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Beliau sebutkan dalam hadisnya nomor 7047. Itu di nomor hadisnya 7047 hadis nomornya. Jadi ini pembahasan yang sangat panjang sekali hadisnya. Ini sampai 2 lembar hadisnya.
Semoga bisa selesai. Tapi ini kisah Nabi SAW dalam mimpi beliau. Maka kita bacakan hadisnya yang dibawakan dari sahabat. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau mimma yukthiru an yaquli ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering menceritakan kepada para sahabatnya tentang apa yang beliau lihat. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Ya, apakah di antara kalian ada yang bermimpi? Ya, ditanya oleh Nabi SAW. Karena kalau ada yang bermimpi, nanti langsung Nabi SAW mentawilkan mimpinya bagaimana. Ya. Maka kita lihat kisah beliau dalam mimpinya. Fayaqussu alaihi masyaallah an yaqus. Ya, maka Nabi SAW menceritakan ya mimpi beliau, dan beliau menceritakannya wa innahu qala lana dzatu ghada. Beliau menceritakannya pada waktu pagi. Ya. Setelah subuh seperti ini beliau bercerita. Karena kaitannya dengan tidur itu kan bangun tidur jam berapa, misalnya jam 4 azan, sholat subuh. Setelah sholat subuh beliau ingat mimpinya, langsung beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan innahu atani al-lailah atiyan, bahwa aku didatangi oleh dua orang dalam mimpiku ini. Jadi Nabi SAW dalam mimpinya tersebut ya didatangi oleh dua orang. Wa innahuma in ba'athani, dan keduanya ini mengajak saya. Diajak, ayo Nabi bangun, ikutin. Ya. Wa innahuma qala li, dan keduanya berkata kepadaku intaliq. Ya, ayo berangkat. Berangkat. Ya. Wa inni intalaqtu ma'ahuma. Maka Nabi SAW pun ya mengikuti dua orang tersebut. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'. Ketika itu dua orang ini mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi seorang yang berbaring. Ada orang yang berbaring, ya. Kemudian wa idza akhar qama alaihi bisakhrah. Kemudian di orang berbaring ini ada sebagian orang lagi yang berdiri melihat yang berdiri ini di sampingnya dengan membawa bisakhrah, dengan membawa batu yang besar. Jadi ada orang laki-laki yang berbaring, ya, di sekelilingnya banyak orang yang berdiri, tapi membawa batu. Bawa batunya bukan kecil, bawa batu yang besar. Wa idza huwa yahwi bis-sakhra li ra'sihi. Yang mana batu itu dijatuhkan ke kepalanya. Dilemparkan ke kepala orang yang tadi berbaring tersebut. Ya, fayaslu ra'sahu, sampai kepalanya menjadi lebur. Ini diperlihatkan baru perjalanan pertama mimpi beliau, diperlihatkan kepada orang yang berbaring di sekelilingnya bawa batu. Ya. Fayadahdahul hajar ma'ahuna, sampai kepalanya pecah, ya. Fayattabi'ul hajar fayakhudhahu. Kemudian satu demi satu orang itu pun melakukan hal yang sama. Jadi ketika dilemparkannya batu ke kepalanya orang tersebut, ketika dia mau diambil batunya, kepalanya kembali lagi normal lagi. Terus satu lagi datang, dilemparkan batu itu ke kepalanya, diambil lagi, kembali lagi kepalanya. Ya.
Fala yarji'u ila ilaihi hatta yasihha ra'sahu kama kana. Jadi setelah diambil batu itu kembali lagi normal kepalanya. Thumma ya'udu alaihi fayaf'alu bihi mithlu ma fa'ala al-marrata al-ula. Dan itu terus dilakukan sebagaimana yang dilakukan pada pertama kali. Jadi satu orang lemparin batu itu ke kepalanya. Diambil batu itu kembali lagi. Ya, orang yang berikutnya lemparin lagi sampai begitu terus yang dilakukan. Ya, sehingga Nabi SAW ya tatkala beliau melihat itu apa yang beliau katakan, qultu lahum, aku mengatakan kepada ya keduanya. Aku mengatakan kepada keduanya, subhanallah ma hadzani. Ya. Kemudian maha suci Allah. Mengapa kalian melakukan seperti ini? Ya, Nabi SAW bertanya dalam mimpi tersebut, tapi apa? Qala li intalik. Kemudian setelah beliau lihat kejadian tadi, dua orang yang dalam mimpinya tersebut, udah lihat, ayo kita pindah lagi. Jadi nggak dijelasin memang dua orang tadi sama Nabi SAW, kepada Nabi SAW. Pindah lagi ke tempat yang lain. Dibawa kemudian Nabi SAW ke tempat yang lain. Ya, fantalaqna, maka kami pun berangkat. Fa'atayna ala rajulin mustalqin liqafahu. Maka kami mendatangi seorang yang terlentang di atas kedua tengkuknya. Dia terlentang di atas kedua tengkuknya. Wa idza akhar qa'imun 'alaihi bikallubin min hadid. Ya. Kemudian di antara orang-orang yang ada di orang yang terlentang tadi, ya, orang lain berdiri di sampingnya sambil membawa pengait besi. Ya. Dia bawa pengait besi, bikallubin min hadid, pengait besi. Mungkin kalau buat orang-orang pemulung tuh ngambil botol, ya kurang lebih seperti itulah. Wa idza huwa ya'ti ahadun shiqqai wajhahu fayusharsir shidqahu ila qafah. Ya. Jadi yang orang yang di sampingnya ini sama juga. Ya, ada orang yang terlentang, di sampingnya banyak orang yang berdiri, ya. Dari orang-orang yang berdiri ini masing-masing membawa pengait besi. Apa yang dilakukan? Wa idza huwa ya'ti ahadun shiqqai wajhahu fayusharsir. Yusharsir ini artinya yaqta shidqahu ila qafah. Sambil membawa pengait besi, dia memegang salah satu wajahnya dan memotong dagunya hingga tengkukannya, ya, dipotong sama kaitan besi tadi. Mungkin kayak apa ya? Kayak sabit gitu mungkin kurang lebih. Jadi kaitnya sampai dipotong sampai dagunya. Wa man khirahu ila qafahu. Bahkan ada yang memotong bagian matanya sampai tengkuknya, ya. Wa ainai, ya. Dia potong dari matanya sampai tengkuknya. Ya, ini yang dilakukan oleh orang-orang yang berdiri tersebut. Kayak dicacahlah ke bagian kepalanya, entah mana saja yang mau dicacah bagian kepalanya dengan pengait besi tadi. Waqala wa rubbama qala Abu Raja fayashuk thumma yatahawwal ila al-janib al-akhar fayaf'al bihi mithlu ma fa'ala bil janib al-awwal. Ya. Kemudian di sini dikatakan dari Abu Raja menggunakan redaksi yang lain, ya, thumma yatahawwal ila al-janib al-akhar. Ini perawi yang lain mengatakan, ya, ada yang membelah-belah dagunya, ya, bahkan memotongnya. Kemudian orang yang memotong tersebut pindah lagi ke tubuhnya yang lain. Udah kayak dicacah sudah badannya dengan pengait besi tadi. Ya, dia memperlakukan korbannya sebagaimana dia lakukan pada ada yang pertama yang dicecah bagian dagunya, di bagian matanya, dicolok bagian matanya. Ada orang yang mencacah badannya sampai habis semua. Tapi nanti kembali lagi semula.
datang lagi yang lain terus. Ya, dicacah badannya sampai semuanya bagian badannya kena dengan pengait besi tersebut. Fama yafriqu min dzalikal janib hatta yasihhu dzalikal janib kama kana. Ya, belum selesai dia potong dagu yang kedua, maka dagu yang lain lagi kembali. Ya, misalnya tadi bagian telinga dipotong, kembali telinganya, pindah lagi ke bagian perut, misalnya pindah lagi ke bagian mata, kembali lagi, seterusnya. Ya, badan yang di bagian mana saja yang dikaitkan dengan besi tersebut, ketika dikaitkan kena, tapi pas ditarik kembali lagi, pindah lagi ke tempat yang lain. Begitu seterusnya. Ya. Summa ya'udu alaihi, dia kembali apa yang ditusuk sama besi tersebut, fayaf'alu mithla ma fa'al marratil ula. Terus kembali bergantian apa yang dilakukan oleh orang pertama tadi. Jadi tadi orang yang berbaring dilempari batu, ya, satu-satu. Sekarang ini tentang posisinya dikaitin sama besi sampai habis badannya. Ya, ada yang bagian matanya, telinganya, bagian wajahnya, bagian dagunya, dan seterusnya. Tapi itu terus berulang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka kata Nabi SAW, qultu subhanallah, ma hadza, ya, subhanallah, maha suci Allah, apa ini? Ya, apa yang kalian lakukan ini? Kenapa bisa seperti ini? Tapi apa? Qala li, ya, dua orang tadi mengatakan kepada saya, intalik. Ya udah, pindah lagi. Hari kita pindah lagi ke tempat yang lain. Nggak dijelasin dulu maksudnya apa ini. Ya, hanya diperlihatkan begitu saja kejadiannya, kemudian disuruh pindah lagi. Ya. Kemudian fantalaqna fa'ataina ala mithlu tanur. Maka kami pun pindah ke tempat yang lain. Kemudian kami mendatangi suatu tempat seperti tungku. Tanur ini seperti tungku. Wa ahsibu annahu kana yaqulu fa idza fihi laghatun wa aswat. Ya. Kata si perawi hadisnya, ya, dari Samurah tadi, beliau mengatakan tungku tersebut mengeluarkan suara. Tadi dia datang ke tempat tungku ini, tungku api. Dia dengar ada suara yang gemuruh di dalamnya. Ya. Kemudian fattala'na fihi fa idza fihi rijalun wa nisa'un 'uratun. Setelah diperhatikan ada suara yang bergemuruh di dalam tubuh tersebut, ya, ada apa di dalamnya? Fattala'na, maka kami pun melihat di sana, ya, bahwa ada laki-laki dan perempuan yang sedang terbuka auratnya. Ya, dia melihat laki-laki dan perempuan yang terbuka aurat. Terbuka semuanya, tidak ada yang tertutup. Ya. Kemudian wa idahum ya'tihim lahabun min asfala minhum. Ya. Kemudian mereka didatangi oleh api dari bawah mereka. Ya Allah. Laki-laki dan perempuan teriak kepanasan. Karena di bawahnya dinyalakan api yang begitu panas. Ya. Wa idahum ya'tihim lahabun min asfala minhum. Karena di bawahnya mereka, ya, disulut dengan api. Kemudian fa idza atahum dzalika lahum dawda'u. Dawda'u ini artinya sahu, mereka teriak. Mereka senantiasa teriak setelah dinyalakan api itu. Teriak dengan kesakitan yang begitu panas. Qultu ma haula, maka Nabi SAW mengatakan, ada apa ini sebenarnya? Kenapa dengan orang-orang?
Kenapa semuanya dengan orang-orang yang dipanaskan api ini dan mereka dalam keadaan terbuka auratnya, tidak ada satupun pakaian yang dia pakai. Dan di situ berbaur laki-laki dan perempuan. Kemudian kemudian dua orang mengatakan intalik, pindah. Ya, jadi Nabi SAW diperlihatkan hal yang ketiga. Ya, kita pindah lagi yuk. Ya, kita cari lagi tempat yang lain. Fantalaqna fa'ataina 'ala nahrin hasibtu annahu kana yaqulu ahmar mithlud dam. Kemudian kami pun pindah ke tempat yang lain. Maka kami terus berjalan dan kami menemukan sungai. Yang mana sungai ini, ya, kata perawinya ahsibuhu ahmar, annahu kana yaqulu ahmar mithlud dam. Sungainya ya bukan air tapi darah. Ya, sungainya ini bukan air tetapi darah. Wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah. Di dalam sungai itu ada seseorang yang sedang berenang. Ya, ada orang yang berenang. Apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Wa idza ala syattihi nar rajul qad jama'a indahu hijaratan katsirah. Yang mana orang yang berenang tadi, ya, setelah sampai kepada pinggir sungai atau tepian sungai, ya, dia mengumpulkan batu-batuan. Yang ada batu-batu di pinggir sungai itu dikumpulkan semua. Ya, sampai batu itu menjadi banyak. Wa ila dzalika sabih yasbahu ma yasbah. Ya. Kemudian setelah orang itu mengumpulkan batu, maka ia membuka mulutnya dan orang yang di tepi tadi memasukkan batu ke mulutnya. Ya, ada sebagian orang yang sedang berenang, ada orang yang di pinggir sungai. Ketika dia kumpulkan beberapa batuan yang besar atau begitu banyak, dia ambil batu itu kemudian dia masukkan ke mulutnya batu tersebut. Ya, orang yang sedang berenang tadi. Wa idza ala syathin nar rajul qad jama'a indahu hijarah katsira. Jadi ada berarti dua orang posisinya di sini. Satu orang yang sedang berenang, satu orang yang ada di pinggir yang mengumpulkan batu, yang mana orang yang di pinggir ini mengambil batu kemudian dimasukkan ke dalam mulut orang yang sedang berenang tadi. Summa ya'ti dzalika alladhi qad jama'a indahu al-hijara fayafghar lahu ini artinya ayyaftah lahu fahu fayalqamahu hajaran. Jadi dibuka mulutnya kemudian dimasukkan batu tersebut ke dalam mulutnya. Ya. Summa yarji'u ilaihi kullama raja'a ilaihi fagharra lahu fahu fa'alqamahu hajaran. Jadi setelah dia masukkan batu itu, hilang lagi batu itu yang di mulutnya. Dimasukkan lagi dan terus dilakukan oleh orang tersebut berkali-kali. Kata Nabi SAW, ya qultu lahum ma hadani? Qala intalik. Jadi udah berapa ini Pak? Yang keempat. Apa ini? Kenapa bisa seperti ini? Ayo kita pindah lagi. Ya, suruh pindah lagi. Kemudian yang selanjutnya, fantalaqna fa'ataina ala rajulin karihil mar'ah. Karihil mar'ah ay karihil manzar. Ya. Setelah kami pindah, kami mengikuti dua orang tersebut, lantas kami mendatangi seorang yang karihul mar'ah. Mar'ah artinya karihul manzar. Jadi orang yang wajahnya sangat menyeramkan, wajahnya sangat buruk sekali.
ka'akrahu ma anta ra'a rajulan mar'ah. Ya, kata Nabi SAW, karena saking menyeramkannya, ya, beliau tidak pernah melihat seseorang yang seperti itu, sangat seram sekali. Ya. Wa idza huwa 'indahu narun yahushuha. Kemudian di dekatnya ada api yang terus ia nyalakan dan dia berlari, ya, yahushuha wa yas'a haulaha. Dia api di sebelahnya, dekatnya, kemudian api itu dinyalakan dan dia berputar di sekitar api tersebut. Wa yas'a haulaha, sambil berjalan atau mengelilingi api tersebut. Qultu lahum ma hadza. Aku mengatakan kepada dua orang yang membawa ke dalam api tersebut, apa ini? Intalik. Panjang. Ya, berarti ini yang kelima ya. Jadi kan yang sedang berenang di darah, disuapin batu. Ini sekarang dia ketemukan orang yang wajahnya buruk sambil menyalakan api dan memutari api tersebut. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apa ini? Intalik. Fantalaqna fa'atayna ala rawdatin mu'tammatin fiha min kulli launin rabi'. Ya. Kemudian setelah beliau pindah, ya, kedua orang tersebut membawa aku, ayo kita pindah ke tempat yang lain. Lantas beliau mendatangi sebuah kebun, raudhah, ya, kebun, ya, atau taman, ya, mu'tammah. Ya, kebun ini, ya, diisi dengan warna min kulli launin rabi', musim semi. Ya. Jadi ada warna yang berisi seperti rabi', laun rabi', musim semi. Wa idza baina dhahri ar-rawdah rajulun tawil. Kata Nabi SAW, kemudian di antara dua tepi kebun, ya, atau dua tepi dari taman tersebut, terdapat seseorang yang panjang, tinggi sekali. Ya, di tepi kebun tersebut terdapat orang yang sangat tinggi. Ya. La akadu ara ra'sahu tulan fis sama. Sampai belum pernah beliau melihat manusia yang begitu tinggi atau kepalanya yang begitu tinggi sampai memanjang ke langit. Ya, belum pernah beliau lihat. Beliau melihat seseorang yang di pinggiran kebun tersebut, badannya yang begitu tinggi dan kepalanya juga begitu panjang. Ya, belum pernah beliau melihat. Wa idza haula ar-rajul min aktsari wildan ra'athum qad. Ya, dan di sana banyak sekali terdapat anak-anak kecil yang pernah aku lihat. Jadi di pinggiran taman-taman tadi, kebun tadi, banyak terdapat anak-anak kecil. Jadi yang dia lihat itu adalah orang yang sangat tinggi. Tapi di sekitarnya masih banyak anak-anak kecil yang berkeliaran di sekitaran situ, yang pernah beliau lihat. Maka kata beliau, mahaula, apa ini? Siapa mereka? Qala li intalik. Ayo kita pindah lagi. Ya, suruh pindah lagi. Fantalaqna fa'atayna ila rawdatin 'azimah. Kemudian kami pindah lagi, ya. Kemudian kami pun ikut dan kami melihat kebun yang begitu besar. Di dalamnya terdapat pohon yang begitu besar, ya. Rawdatun 'azimah ay asy-syajarah al-kabirah. Terdapat pohon yang sangat besar. Lam ara rawdatun qad a'zam minha wala ahsan. Saya belum pernah melihat kebun yang begitu besar, yang begitu indah. Qala li irqa fartaqaitu fiha. Ya. Maka dikatakan kedua orang tersebut mengatakan kepadaku,
naiklah kalian, naiklah engkau. Fartaqaitu fiha, maka aku pun naik. Ya. Qala fartaqaina fiha, kami pun ikut naik bareng-bareng. Ya. Fantahaina ila madinatin mabniyatun bi labinun. Ya. Bi labinin zahabun wa labinun fiddah. Ya. Setelah kami naik dari taman tadi atau dari pohon yang besar tadi, kami mendatangi Madinah, kota yang dibangun dari batu batanya terbuat dari emas dan perak. Fa'ataina bi babil Madinah, sampai kami datang kepada pintu dari kota tersebut. Fastaftahna fafataha lana fadakhalna. Kemudian kami buka pintu gerbang kota tersebut, ya, maka kami pun masuk ke pintu kota tersebut. Fatalaqqana rijalun syatrun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'a wa syatrun minhum ka aqbah ma anta ra'a. Nah, dan setelah dibuka pintu tadi dan setelah beliau masuk, ya, beliau masuk ke gerbang pintu kota tersebut, beliau melihat, ya, orang yang paling tampan yang tidak pernah beliau lihat. Ya, wajahnya yang begitu tampan, ya. Dan separuhnya lagi, ada separuh lagi manusia yang beliau lihat, ya, tampilannya atau wajahnya begitu buruk yang belum pernah lihat. Sebagian dari yang penghuni kota tersebut wajahnya tampan sekali, belum pernah beliau lihat ketampanan manusia seperti itu. Dan sebagiannya lagi, ya, wajahnya begitu buruk. Qala lahum, maka kedua orang tadi yang membawa, ya, Nabi SAW dalam mimpi tersebut, idhabu faqa'u fi dzalikan nahar. Ya, pergilah kalian semua, ya, sampai kepada sebuah sungai. Disuruh pergi supaya sampai kepada sebuah sungai. Wa idza huwa nahrun mu'taridun yajri ka'an ma'ahu al-mahdu min al-bayad. Kemudian mereka diperintahkan untuk sampai kepada sebuah sungai. Tak tahunya sungai itu terbentang mengalir, mu'tarid. Ya, sungai itu terbentang, ya, yajri mengalir ka'an ma'ahu al-mahdu al-bayad. Mahtu di sini artinya ai al-laban al-khalis min al-ma' halwan kana aw hamidha. Jadi airnya itu putih bersih seperti susu. Ya. Air sungai tadi begitu bersih putih, ya, min al-ma' halwan kana aw hamidha. Ya, tawar ataupun manis. Ya. Tapi dia putih airnya. Kemudian fadhahabu fawaqa'u fihi. Kemudian mereka pun pergi ke sungai tersebut, ya, maka faqa'u fihi, mereka mandi di sungai tersebut. Ya, tadi ada dua jenis manusia yang dilihat oleh Nabi SAW, satu yang sangat tampan, satunya sangat jelek. Ya. Kemudian semuanya disuruh turun ke sungai itu untuk mandi. Ya, disuruh turun ke sungai tersebut untuk mandi. Tsumma raja'u ilaina qad dhahaba dzalika su'anhum fasaru fi ahsani surah. Setelah mereka naik dari sungai tersebut, setelah mereka selesai mandi dari sungai tersebut, yang tadi yang wajahnya jelek buruk tadi setengahnya itu jadi bersih, jadi lebih bagus lagi. Ya. Dan yang bagus tadi semakin bagus. Wajahnya semakin bagus, semakin indah, dan yang satu lagi yang buruk tadi wajahnya bersih, tidak ada lagi kotoran dalam badannya. Ya, kaget Nabi SAW. Ya, qala li hadza jannah, ya, qala li, dua laki-laki tersebut
yang membawa Nabi SAW tadi mengatakan kepada Nabi SAW, "Hadhihi jannatu adan." Ya, inilah surga Adan. Wa hadzaka manzilah. Ya, dan inilah tempatnya. Ini adalah dan disinilah hunianmu. Ya, ini disampaikan kepada semua orang-orang yang ada di kota tersebut tadi. Fasama basari su'uda. Ya, kemudian pandanganku menatap ke atas. Nabi SAW melihat ke atas. Fa'idha qasru misdur rubabah bayda. Lantas pandanganku menatap ke atas. Tahunya ada sebuah istana seperti awan yang putih dan menyendiri istana tersebut. Tatkala beliau melihat ke atas, beliau melihat istana putih, ya. Kemudian fa idza qasru mislu ar-rubabah al-bayda. Ar-rubabah ay as-sahabah. Di sana ada istana yang putih. Qala li hadza kamanzilu. Nah, yang dilihat istana yang putih tadi dikatakan oleh dua laki-laki yang membawa, ya, dua orang tadi yang membawa Nabi SAW, hadzaka manzilu. Ini adalah tempatmu. Ya, qultu lahum barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian berdua. Dharani fa adkhalahu. Ya, biarkan aku untuk datangi tempat itu dan aku mau masuk ke dalamnya. Ya, biarkan aku masuk ke dalam tempat tersebut. Apa kata dua orang laki-laki tadi? Qala ammal an fala wa anta dakhiluhu. Sekarang tidak bisa kamu masukinya. Ya, cuma dikasih tahu saja itu adalah tempatmu, tapi tidak bisa memasukinya. Qultu lahum. Ya. Maka aku mengatakan kepada kedua orang yang mengajak Nabi SAW dalam mimpinya, ya, fa inni ra'aitu mundhul laila ajaba. Ya, dia mengisahkan tentang kejadian-kejadian yang beliau lihat dari awal tadi. Ya, semenjak saya mengikutimu, saya melihat peristiwa-peristiwa yang begitu aneh. Fama hadzal ladzi ra'aitu. Ya. Saya melihat begitu hal-hal yang aneh. Apa yang saya lihat ini? Tolong jelaskan. Tolong sampaikan. Ya. Qala li, maka kedua orang tersebut mengatakan kepada saya, amma inna sanukhbiru. Kami akan memberitahukan engkau. Ya. Jadi sini poinnya, Pak. Dari pertama tadi, kalau kita ulangi lagi ceritanya, ada orang yang berbaring dilempar batu, ada orang yang terletak di kait-kait besi. Apalagi yang ketiga, ya, ditunggu, ya, laki-laki dan perempuan di atas tunggu, dinyalakan api yang panas. Kemudian ada lagi yang sedang berenang di sungai, dimasukkan batu ke mulutnya. Kemudian apalagi ada orang yang wajahnya sangat buruk sekali, ya. Kemudian beliau pergi ke suatu tempat, ke kebun, melihat orang yang sangat tinggi sekali, sekelilingnya ada anak-anak. Ya, kemudian beliau mendatangi suatu kota. Kota tersebut penghuninya sebagian, ya, tampan sekali, sebagiannya buruk sekali. Kemudian diperintahkan untuk mandi di sungai. Setelah selesai mandi di sungai tersebut, semuanya jadi bersih. Yang tampan semakin tampan, yang buruk tadi jadi tampan semua. Inilah kejadian aneh yang beliau lihat. Ya, maka beliau dikasih tahu ini adalah surga Adan, dan beliau ditunjukkan istana yang tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin masuk, tapi nggak dibolehin untuk sekarang. Maka beliau minta penjelasan dari hal-hal yang beliau lihat tadi. Amma rajulul awwal, kata beliau, seorang yang cerita yang pertama yang dilempar sama batu itu, alladzi ataita alaihi yuslabu ra'sahu bil hajar, yang laki-laki pertama yang kau datangi sampai pecah kepalanya dilempar oleh batu.
fa innahu ar-rajul ya'khudhu bil Qur'an fayarfuduhu wa yanamu 'anis shalah al-maktubah. Ya, orang yang dilempar oleh batu tersebut adalah orang yang menolak Al-Quran, tidak mau menerima Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran, kemudian wayana ma'anis salatin maktubah, orang yang melalaikan sholat wajib. Ya, dia tahu ini udah azan, tapi nggak mau azan, nggak mau berangkat sholat, udah dia lalaikan, nanti ditunda-tunda dulu sholat wajibnya sampai dia tertidur, lupa bangun-bangun sudah lewat waktu sholat. Ini siksaannya Bang, akan dilempar dengan batu sampai kepalanya berpecah. Jadi Nabi SAW diperlihatkan siksaan ya orang-orang yang bermaksiat di dalam kubur. Ini masih posisi dalam kubur, makanya terlentang semua, berbaring. Ini dalam kubur Bang. Ya, lalu siapa orang-orang yang sekelilingnya itu? Ya malaikat, maksudnya disiksa sampai kepalanya lebur. Ya, sudah kepala lebur, balik lagi, sisa lagi, balik lagi di sini. Terus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi ini orang yang meninggalkan sholat wajib, kemudian orang yang menolak Al-Quran, ya, tidak mau beriman kepada Al-Quran, atau dia beriman kepada Al-Quran tapi seumur hidupnya dia tidak pernah belajar Al-Quran, apalagi dia mau bacanya. Alasannya, saya sudah tua, malu saya, nggak enak belajar Al-Quran. Apa yang menjadi alasan? Ini bukan alasan. Ya justru kita semakin tua, kita semakin semangat, semakin sungguh-sungguh, semakin gigih untuk mengamalkan Al-Quran. Ini malah kita bisa membaca dalam sehari itu satu halaman. Kalau nggak bisa satu halaman, setengah halaman. Kalau nggak bisa setengah halaman, 2 baris, 1 baris. Ada usaha. Yang penting kita punya usaha. Kalaupun kita nggak mau baca, nggak bisa baca, panggilin anak-anak cucu kita. Sini nanti, bacakan saya Al-Quran. Saya kepingin dengar Al-Quran. Ya, ada HP. Beda aura HP dengan secara langsung yang dibacakan. Beda. Ya, dengar HP, gini-gini aja suara. Pindah malah dengerin lagu, musik. Ya kan? Asik jadinya dia tertidur lelap. Sudah. Jadi kalau kita panggil orang, kalau memang kita betul-betul nggak bisa baca Al-Quran, kemudian mau panggil orang untuk belajar Al-Quran, insya Allah itu sangat mulia. Kita Nabi SAW mengqara harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Begitu banyak kebaikan yang kita dapatkan. Nah, bagaimana saya nggak bisa baca Al-Quran, Ustaz? Dan Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barah. Orang yang pintar baca Al-Quran, orang yang bacaannya bagus, dia akan selalu bersama dengan para malaikat yang mulia, akan didampingi oleh malaikat yang mulia. Walladzi yatata'ata, orang yang terbata-bata bacaannya, sulit melafazkan huruf-huruf dari Al-Quran, falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Pahala yang pertama, usaha dia mau belajar baca. Pahala yang kedua dari bacaannya, walaupun salah, tapi dia tetap dapat pahala. Jadi ini orang yang disiksa di dalam kuburnya, dilemparin kepalanya dengan batu yang besar sampai lebur. Kembali lagi, itu adalah orang yang meninggalkan sholat wajib dan yang tidak mau beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa ammar rajulul ladzi ataitu alaihi yusharshar shidquhu ila qafah. Ya. Adapun yang kedua yang dikaitkan dengan besi sampai ya bagian kepalanya dicacah, matanya dicacah dan seluruh tubuhnya dicacah. Wa min kharhu ila qafah wa ainahu ila qafah fa innahu ar-rajul yaqdu min baitihi fayadribul kadhbah tablughul afaq. Yang mana tadi orang tersebut yang dikaitkan dengan besi, ya tengkuknya, tenggorokannya, dagunya, matanya,
semuanya dikaitkan sama besi, itu adalah orang yang berangkat dari rumahnya lantas dia orang yang berdusta, dan kedustaannya ini menembus cakrawala, ya, tablugul afaq, ya, ya, jami an-nahiyah. Al-afaq artinya cakrawala, yang mana kedustaannya ini membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berbohong demi menyelamatkan dirinya, dan dia keluar dari rumah dalam keadaan berdusta. Dengan dustanya ini yang membuat datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Maka siksaannya adalah dia akan disiksa, akan dikaitkan dengan besi, matanya, tenggorokannya, apalagi tengkukan, ya, tengkuknya, badannya, semua akan dikaitkan dengan besi. Dia dicat kayak gitu loh. Apa? Iya, dijaga. Kalau kita lihat orang yang lagi cacahin daging lah gitu. Ya. Tapi ini lebih parah lagi, ya. Tentunya lebih parah lagi. Ya. Itu yang kedua, yang dicacahin badannya. Wa ammar rijalu wan nisa al-urah alladhi fi misli bina'it an-nur fahum az-zunah waz-zawani. Adapun laki-laki dan perempuan yang dipanaskan api dari tubuh tersebut sampai teriak kepanasan, itu adalah laki-laki pezina dan perempuan pezina. Kalau ada orang yang senantiasa membiasakan dirinya dalam maksiat berzina, nah ini siksaan. Akan dipanaskan api yang begitu panas, kemudian akan dinyalakan, ya, dengan mereka akan merasakan kepanasan dari api tersebut. Berarti baru 3. Wa ammar rajul alladhi ataitu alaihi yasbah fi an-nahr wa yulaqamu al-hijarah fa innahu akilur riba. Adapun laki-laki yang berenang di darah tadi, kemudian disuapin batu yang besar ke mulutnya, batu yang banyak mulutnya, mereka itu adalah akilur riba, pemakan riba. Nah, kita tahu sudah yang namanya pemakan riba ini tidak sedikit, ya. Tidak sedikit sekali orang-orang yang senantiasa mencari nafkah dengan cara yang seperti ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari harta yang halal. Kemudian yang berikutnya, wa amar rajulul karihal mar'ah, orang yang wajahnya sangat buruk sekali, alladzi 'indan nar, yang mana dia menyalakan api, yahushuha wa yas'a haulaha, dia menyalakan api tersebut, kemudian dia keliling di sekitar api itu, fa innahu malikun khazin jahannam, ya, dia itu adalah malaikat, ya, malaikat penjaga neraka jahanam. Berarti malaikat penjaga neraka ini wajahnya sangat menyeramkan, membuat orang takut, ya. Kemudian di sekelilingnya ada api yang mana beliau selalu menyalakan api tersebut. Jadi api ini tidak akan pernah mati, terus dinyalakan api. Dan itu adalah penjaga neraka, ya, penjaga neraka. Jadi kesimpulannya berarti wajahnya sangat seram, membuat orang ketakutan. Wa ammar rajul tawil, adapun laki-laki yang tinggi sampai menjulang lehernya begitu tinggi itu, alladzi fil rawdah, yang ada di taman, fa innahu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu adalah Nabi Ibrahim, ya. Wa ammal wildan alladhi hawlahu fa kullu mauludin mata 'ala al-fitrah. Kemudian ada anak-anak di sekelilingnya, yang mana anak-anak itu adalah anak-anak surga, yang mana ketika dia masih bayi meninggal dunia.
Banyak mungkin kita lihat baru lahir langsung meninggal dunia, atau baru umur seminggu, baru umur sebulan meninggal dunia, ya, ataupun baru umur setahun meninggal dunia. Ya, itu adalah nantinya anak-anak ini akan senantiasa berkeliling, ya, di taman-taman tersebut, main, ya. Maka di sini dikatakan fa'amal wildan alladhi haulahu fa kullu mauludin mata 'alal fitrah. Karena mereka mati dalam keadaan suci, belum masih bersih, belum melakukan kesalahan. Faqala ba'dul muslimin, ya, sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa auladul musyrikin, bagaimana dengan anak-anak orang-orang yang musyrik, orang tuanya masih musyrik, baru umur sebulan, umur setahun misalnya, kemudian dia meninggal masih kecil. Maka Rasulullah SAW, wa auladul musyrikin, tetap anak-anak yang masih kecil ini mereka dihukumi semua dalam keadaan suci semua, walaupun dia adalah orang tuanya dari kalangan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Subhanallah, ya, begitu indah Islam ini dalam memberikan keadilan. Padahal orang tuanya musyrik, tapi secara lahirnya anak ini dalam keadaan suci. Maka Nabi SAW kullu maulud bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir di atas muka bumi ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci semuanya. Fa abawahu yuhawidanahu aw yunassiranahu aw yumajjisan. Tapi orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi dua orang tuanya yang nanti kalau sudah anak ini besar, ya pasti akan diajarkan agama mereka sesuai dengan mereka anut. Kalau dia orang Majusi akan diajak untuk menyembah. Ya, kalau dia Yahudi, ya dia akan diajarkan bagaimana ajaran Yahudi, begitu juga Nasrani. Wa ammal qaum alladhi kanu syatrun minhum hasanan wa syatrun minhum qabihan fa innahum qaumun khalatu amalan salihan wa akhir sayyi'an tajawazallahu anhum. Adapun kaum yang tadi ketika Nabi SAW masuk kepada pintu kota tersebut, beliau melihat ada orang yang indah, tampan, ada orang yang buruk, ya. Itu adalah mereka adalah orang-orang yang senantiasa menggabungkan amal solehnya dengan amal buruknya. Kalau ada orang yang senantiasa amal solehnya tingkat, tapi sebagiannya dari amalnya ada juga amalan maksiat yang dilakukan. Dan itu tajawazallahu anhu. Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah, walaupun mereka memiliki kesalahan dan dosa, tajawazallah, Allah mengampuninya. Makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada amarahnya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak ada banding. Walaupun kita sekarang punya kesalahan yang begitu besar, ya, begitu banyak kesalahan kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita semuanya. Jadi itu dia pelajaran yang kita ambil dari semua kisah yang tadi. Kita sudah tahu, ya, apa balasannya. Yang pertama tadi adalah orang yang senantiasa mau berpaling dari Al-Quran dan tidak mau atau melalaikan sholat wajib, itu adalah siksaannya dilempar dengan batu. Kemudian orang yang dikaitkan sama besi, orang yang suka berdusta, orang yang bohong. Kemudian laki-laki dan perempuan yang dinyalakan api, mereka adalah para pezina. Kemudian apalagi Pak, yang yang disuapin dengan batu, ya, kemudian dia berenang di air yang merah seperti darah, itu adalah orang pemakan riba, ya. Kemudian kita tahu penjaga dari neraka jahanam itu orangnya seram, malaikat yang begitu menyeramkan, begitu menakutkan. Ya, ini menunjukkan bahwa kita semua harus introspeksi diri, ya, untuk memperbanyak amal soleh kita, memperbaiki diri, terus belajar, ya, terus kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa apa yang kita lakukan kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita dunia dan
akhirat sebagaimana harapan kita dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita menginginkan kehidupan dunia ini baik, kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak mendapatkan kehidupan yang baik pula. Ini dia pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmunya dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah taala alam. Selesai hadisnya. Ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi? Ya. Ingat ya. Baik. Apa tadi doanya Pak? Inna anna amanna. Saya baru dengar doanya. Baik. Pertanyaan yang pertama tentang mimpi tentang bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Sejatinya mimpi ini memang menjadi bunga tidur ya. Lain halnya dengan para nabi dan para rasul. Karena mimpi mereka adalah mimpi yang benar dan termasuk bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menyampaikan mimpi beliau kepada sahabatnya. Karena itu telah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah nyata apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Lain halnya dengan kita. Ya, kita biasanya bermimpi itu karena kepikiran. Karena kebawa dengan pikiran, banyak pikiran kita, sehingga pikiran itulah yang menghantui kita. Pada akhirnya ketika kita tidur terbawa dalam mimpi. Ada orang yang ketakutan dengan hantu, ya kan? Kepikiran terus, terbawa akhirnya dalam mimpinya. Apalagi dia jarang baca doa ketika tidurnya, dia bermimpi mimpi yang buruk. Mimpi dikejar ular, mimpi dikejar anjing atau yang lainnya. Terus bermimpi bertemu dengan dengan orang-orang yang kita cintai dan orang yang sudah meninggal dunia. Mungkin karena kita ingat saja, ya, untuk hikmahnya atau apa, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Dan Anda bukan termasuk orang yang ahli dalam tafsir mimpi, ya. Kecuali satu hadis yang saya ingat, barang siapa yang melihat atau bertemu dengan Nabi SAW, maka itu adalah benar. Itu hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, man ra'ani fil manami faqad ra'a. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihat. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak akan pernah bisa menyerupai wajah Nabi SAW. Makanya kalau ada orang yang bermimpi ketemu Nabi, itu benar. Tapi perlu kita tahu dulu, Pak. Ya, Nabi itu bagaimana? Akhirnya ini ada yang cerita, saya mimpi ketemu Nabi. Oh iya, warna kulitnya Nabi bagaimana? Hitam. Rambutnya gimana? Keriting. Enggak sesuai dengan sifat Nabi SAW. Sedangkan Nabi orangnya putih, rambutnya hitam, lebat, lurus. Ya kan? Harus kita kenali dulu sifat Nabi SAW. Oh, berarti itu bukan Nabi. Itu orang Sudan. Ya kan? Ini asal-asalan aja cerita. Karena kalau dibilang pengakuan saya ini nabi, ya hanya mimpi orang seperti itu. Dulu saya masih kecil, itu ada disebarin kertas. Ya, saya pernah melihat Nabi di kota Mekah lagi dulu seperti ini. Silahkan
sebarkan kertas ini maka rezeki Anda akan diberkahi atau tempel di pintu rumah Anda. Sampai tersebar tuh Pak di rumah-rumah saya, dia banyak yang nempel di rumah supaya dia bisa mendapatkan keberkahan rezeki. Oh ya sudah, ini cara yang sudah salah. Mimpinya sama siapa? Benar nggak ketemu dengan sama Nabi? Nah, kalau kita ingin ketemu Nabi ya pelajari dulu bagaimana sifat beliau. Baru kita bisa membenarkan apakah itu Nabi ataupun bukan. Ini ketemu Nabi loh. Gimana kalau ketemu orang-orang yang kita cintai, orang tua kita misalnya, ya mungkin karena kita kangen lah ya, rindu dengan mereka yang sudah meninggalkan kita sudah begitu lama. Ya, alhamdulillah kalau kita dipertemukan dalam mimpi. Seperti itu adalah mimpi yang baik. Ya kalau mimpi yang baik kata Nabi ceritakan kalau kita ingin menceritakan. Kalau ternyata mimpinya buruk, jangan diceritakan. Tapi jangan berkeyakinan. Ini digaris bawahi, banyak orang yang bermimpi menjadi keyakinan, Pak. Oh, saya mimpiin kamu begini loh di mimpi saya. Berarti kamu ngelakuin seperti itu. Jangan. Ya, karena syaitan itu pintar, Pak. Dia akan menghancurkan manusia itu dengan cara yang berbagai macam cara. Bahkan ya ini sedikit kisah nih, nggak apa-apa ya, sedikit kita tambahkan. Kisahnya ini kisah nyata. Ada seorang abid, ahli ibadah, yang mana dia melihat orang di sekelilingnya itu mengagungkan satu pohon. Ya, dia mengagungkan satu pohon, minta-minta di pohon itu. Dan dia tahu itu adalah perbuatan syirik. Akhirnya dia bertekad, besok pagi saya mau tebang itu pohon. Biar orang-orang ini jangan minta ke pohon tersebut. Besok paginya diambil kapaknya berangkat. Di pertengahan jalan dibisikin sama syaitan, mau ngapain? Saya mau tebang itu pohon. Kenapa? Ya orang-orang minta di pohon itu, nggak boleh, syirik. Kan minta kepada Allah. Gini aja deh, kamu mau apa? Gitu sama syaitan. Ditawarin. Kamu mau apa? Mau harta? Mau. Kalau gitu, besok pagi setelah kamu bangun tidur, angkat bantal banyak kamu dapetin. Benar iya. Tapi satu syaratnya apa? Jangan tebang itu pohon. Baik, balik Pak. Jadi dia tebang itu pohon. Pulang besok paginya dia angkat bantal, benar dapat duit. Oh benar dia orang itu tadi. Besok paginya bangun lagi, dia lihat ada duit. 2 hari sudah. 3 hari, wah dapat nih, lancar nih, transferan lewat bantal ya. Keempat harinya buka bantal kosong, wah ada nih. Kok nggak dikirimin lagi nih? Mana nih orang yang ngirim tuh? Nggak ada. Besok saya tebang aja pohon. Ambil lagi kapaknya, pergi Pak. Mau ngapain? Mau tebang pohon. Kenapa? Oh itu tempat musyrik itu. Tapi Bapak nggak bisa sekarang. Loh kok nggak bisa? Niat Bapak yang pertama ikhlas karena Allah. Sekarang niat yang kedua apa? Karena nggak ada masuk transparan bawa bantal tadi. Akhirnya apa? Niatnya karena dunia. Karena dia kesal nggak ada kiriman. Nah itu dia. Kenapa dia goda dalam ibadah? Ibadah pun kita bisa diganggu. Ya bagaimana dengan penyerupaan orang tua kita? Syaitan pun lebih bisa. Mungkin dia bisa datang kepada kita ya dengan wajah yang sama dengan orang tua kita. Bisa diserupai oleh syaitan. Gampang. Cuma Nabi yang tidak bisa diserupai oleh syaitan. Ya, maka daripada itu kalau kita memimpikan Nabi SAW, pelajari dulu sifat-sifatnya. Panjang rambutnya bagaimana, wajahnya bagaimana, badannya bagaimana. Ada yang bermimpi, saya ketemu Nabi. Gimana bentuk? Nabi orangnya kurus dan berarti bukan Nabi itu Pak. Ya, itu bukan Nabi. Ya. Atau dia bermimpi, mimpi ketemu Nabi pakai kacamata. Misalnya. Wah itu bukan Nabi Pak. Karena zaman Nabi nggak ada kacamata. Ya, jadi perlu kita pelajari dulu sifatnya. Jangan asal-asalan sebut mimpi ketemu Nabi, bangga disebarin semua. Ya kalau kita mimpi orang tua kita yang sudah meninggal dunia, alhamdulillah, ya anggap itu sebagai hiburan, ya, memberikan apalagi kalau orang tua dalam mimpinya sempat ngasih nasihat, nah jangan tinggalin sholat, rajin belajar, ya, atau
tetap berbaik-baiknya, alhamdulillah berarti itu mimpi yang baik. Ya, karena mimpi yang baik silakan diceritakan. Jangan kita berkeyakinan dengan mimpi tersebut begini dan begini akan begini tafsirannya dan yakin dengan mimpi ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Kemudian masalah doa tadi, wallahu a'lam, saya belum pernah dengar doanya yang Bapak sampaikan dan berapa kali dibaca apakah akan jadi begini, wallah. Karena semua doa itu baik. Doa yang ada dalam Al-Quran maupun hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW itu kita usahakan untuk memperbanyak dalam doa kita. Ya, perbanyak dalam doa kita. Atau Bapak punya doa khusus dengan bahasa Bapak sendiri, mau bahasa apa? Bapak asli mana? Jawa misalnya, mau pakai bahasa Jawa silakan, selama bahasa yang Bapak gunakan ini adalah bahasa yang baik. Ya, nggak pantaslah kita minta sesuatu kepada Allah dengan bahasa yang kurang baik. Kita minta uang sama Bapak aja dengan agak keras saja nggak sopan seperti itu, Pak ya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi secara doa itu seluruhnya baik, silahkan kita panjatkan doa kapanpun, dimanapun, ya kita berdoa dan harapan kita agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita minta kepada. Jadi doa tersebut jangan dikaitkan dengan hal-hal yang berbau syirik, itu saja. Ya, atau minta kepada doanya doa bahasa Arab, tapi minta kepada apa namanya pohon, minta kepada kuburan, ini tidak boleh. Itu saja. Jadi tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Mohon pertolongan ini sangat luas sekali maknanya, termasuk pada minta doa atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.